Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membawakan materi tentang menyampaikan pidato persuasif. Materi ini saya ambil dari buku Kemendikbud dengan judulnya Buku Paket Bahasa Indonesia untuk kelas 9 edisi revisi tahun 2018. Saya akan membacakan bab 2-nya, yaitu tentang menyampaikan pidato persuasif. Baik, yang pertama ada mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Jadi untuk menggunakan pidato persuasif tentunya kita juga harus mengidentifikasi informasi-informasi dan mengerti seluk-beluk apa itu pidato persuasif. Jadi yang pertama ada yaitu mencermati informasi. Yang pertama ada memahami maksud pidato persuasi. Kalau ditanya apa itu maksud pidato persuasi, maka pidato persuasi itu adalah seni mengungkapkan pendapat secara legas, secara jelas dan logis. Setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain, misalnya pada acara syukuran, keberhasilan tertentu seperti berhasil menjuarai suatu lomba, lulus ujian, dan kesempatan lain yang mengharuskan kita berbicara di hadapan orang lain. Ini juga pidato. Jadi yang namanya pidato itu tidak selalu terbatas dalam tajuk awalnya itu pidato. Memberikan selamatan atau syukuran seperti yang tadi dicontohkan juga masuk terhadap ranah pidato juga. Jadi dalam kesempatan yang lebih resmi, kita perlu menyatakan pendapat kepada banyak orang. Kita menyuarakan apa yang menjadi kepedulian kita. Kita harus peduli kepada hal-hal yang baik, tentang apapun, kepada siapapun, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling unggul. Sudah seharusnya kita menjaga alam semesta agar bermanfaat bagi seluruh umat manusia dimanapun berada. Kita tidak dapat hidup sendiri. Hidup kita terkait dengan banyak orang di seluruh muka bumi. Kerusakan yang terjadi di lingkungan kita akan berdampak ke tempat lain pula. Jadi secara singkat, pidato persuasi itu adalah pidato yang tujuannya seperti namanya itu, untuk mempersuasikan banyak orang terhadap apa yang menjadi kepedulian kita. Lalu yang kedua ada memahami tujuan pidato persuasif. Jadi pidato persuasif ini bertujuan untuk meyakinkan para pendengar untuk melakukan sesuatu. Seperti misalnya mungkin teman-teman sering dengar waktu kampanye, jadi pilihlah calon ini. Nah, itu juga termasuk suatu contoh persuasi, meskipun tergolongnya tidak termasuk pidato secara formal. Jadi pidato persuasi merupakan cara efektif untuk mengubah cara pandang audiensi atau para pendengar. Ada banyak unsur agar pidato persuasi berhasil, namun dengan beberapa persiapan dan latihan, kita insya Allah dapat berpidato dengan hebat. Lalu ini yang bagian ketiganya ada persiapan menulis. Persiapan menulisnya jadi ada beberapa hal. Yang pertama ada mempelajari topiknya. Jadi kita tidak boleh secara mentah-mentah menyampaikan apa yang tidak kita ketahui. Secara garis besarnya kita harus mempelajari topik-topik, mengerti dengan apa yang akan kita sampaikan. Lalu ada memahami tujuan. Jadi penting untuk dipahami secara pasti apa yang ingin dicapai dengan pidato tersebut. Dengan demikian mudah merajut isi pidato agar sesuai dengan tujuan. Jika topiknya misalnya ada daur ulang, penting mengetahui banyak hal tentang sampah kota. Namun, pidato juga harus memiliki fokus untuk merefleksikan secara pasti apa yang kamu harapkan agar para pendengar melakukan pesan-pesanmu dalam pidato. Lalu yang tidak kalah penting juga ada memahami para pendengar. Jadi memahami para pendengar dalam hal pandangannya dan pengetahuan mereka juga tentang topik sangat penting. Ini juga akan mempengaruhi isi pidato.
Audiens yang sedikit mengetahui tentang topik memerlukan latar belakang informasi topik dan bahasa yang lebih sederhana. Audiens yang sudah paham tentang topik akan merasa pidatomu membosankan. Mereka butuh informasi baru atau ide yang lain. Demikian juga audiens yang mendukung pandangan tentang topik akan lebih mudah diajak untuk berbuat sesuatu. Tidak perlu diyakinkan sedemikian rupa. Berbeda dengan audiensi yang tidak setuju denganmu akan lebih perlu diyakinkan secara serius untuk mempertimbangkan pandanganmu. Jadi ya kalau secara garis besar atau mungkin ada sebuah pepatah yang berbeda kepala, beda isi. Ya, jadi seperti itu. Harus juga kita memahami cara pandang setiap orang terhadap sesuatu untuk bisa membuat mereka yakin atau persuasi itu. Lalu berikutnya ada cara-cara mempersuasi ya. Singkat saja, yang pertama ada etika. Jadi gunakanlah pendekatan etika. Yang kedua ada emosi. Jadi kita harus mengambil simpati dari mereka, gugah perasaan mereka. Lalu yang tidak kalah penting juga unsur logikanya. Jadi harus dibuat masuk akal. Setelah kita mencoba memahami tujuan, isi, atau cara-cara mempersuasi, lalu ini yang terakhir ada identifikasi pidato persuasif. Jadi apa yang harus kita tulis, apa yang harus kita lakukan saat membuat pidato persuasif adalah seperti di bawah ini. Yang pertama ada pembukaan. Sudah jelas sekali ya, pidato memiliki pembukaan yang kuat. Cara pembukaan yang kuat itu ada 5 unsur. Yang pertama ada merebut perhatian melalui contohnya seperti menggunakan pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Lalu ada hubungan dengan audiensi, para pendengar. Jadi menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiensi, kelayakan. Jadi menunjukkan bahwa kita yang berbicara itu tergolong layak tentang topik sebab pengalaman personal atau profesional yang kamu lakukan. Lakukan dengan santun dan berdasarkan data juga. Ya seperti tadi contohnya dengan logika itu. Lalu ada tujuan, jadi jelaskan apa harapan yang diinginkan setelah pidato selesai itu. Lalu ada peta jalan, jadi katakan kepada para pendengar pokok-pokok pikiran pidatonya. Lalu untuk isinya, sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susun secara logis, yang pertama, lalu ada sumber yang terpercaya, contoh yang logis, dan dikenal audiens para pendengar, jadi tidak asing bagi mereka. Lalu yang tidak kalah penting juga penutupannya. Jadi menutup pidato juga harus menggunakan cara yang menarik dan mengesankan juga. Baik, itu saja sedikit dari yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi siapapun yang mendengarnya. Kalau ada yang salah, saya minta maaf, itu dari kesan pribadi. Jika kurang memuaskan, saya juga minta maaf. Dan segala yang benar juga datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.